Salam dan bahagia, sahabat inovator pendidikan yang budiman. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang lolos dari persoalan dilema dalam membuat keputusan. Sesederhana apapun kasusnya, dilema adalah tamu kita bersama yang menuntut kreativitas dan nyali kita. Ki Hajar Dewantara telah menggagas sebuah semboyan yang sudah tidak asing lagi bagi kita yang disebut dengan Pratap Triloka, yaitu ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberi dukungan. Ini tentunya sangat erat kaitannya dalam penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Keputusan yang dibuat hendaknya merupakan sebuah bentuk keteladanan agar bisa ditiru, bisa diterapkan. Keputusan itu juga hendaknya menjadi motivasi tersendiri dan memiliki daya dorong untuk membuat sesuatu serta dapat menjadi sebuah bentuk dukungan yang membangkitkan semangat melakukan sesuatu sesuai dengan visi bersama. Inilah ciri keberpihakan pada kepentingan dan kebutuhan kebanyakan orang pada umumnya, dan khususnya keberpihakan pada murid. Prinsip keberpihakan pada murid ini didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada dalam diri seorang pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin sudah harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal, antara lain beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertanggung jawab, saling menghargai, jujur, keadilan, kasih sayang, komitmen, berintegritas. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagaimana yang sudah dimiliki dalam diri seorang pemimpin pembelajaran. Kita tidak mungkin dapat membuat keputusan yang membahagiakan apabila dalam diri kita hanya ada egoisme dan pemenuhan kepentingan diri sendiri. Ibarat kata, bagaimana kita memberi yang tidak kita miliki? Bagaimana mungkin memberi ikan jika yang dimiliki itu ular? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengukur atau memastikan efektivitas sebuah keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran? Relatif memang untuk memastikan sebuah keputusan itu efektif atau tidak. Tetapi kita memiliki sebuah petunjuk teknis untuk dapat menguji efektivitas sebuah keputusan. Bersama fasilitator PPPP TK Pencas BK, Dr. Randa Kendarti Setiti, dalam pendampingannya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya menjadi paham dan tahu bahwa ada sebuah tolak ukur efektif ataukah tidak keputusan yang kita ambil. Materi pertama tentang 3 unsur keputusan. Kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang meliputi keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Materi kedua tentang 4 paradigma dilema etika ketika dalam pengambilan keputusan, dan kita dibenturkan dengan situasi dilema etika di mana ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan
seperti cinta dan kasih, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan. Maka sangat penting kita membuat identifikasi dilema yang dapat dikategorikan dalam 4 paradigma dilema etika, yaitu pertama, individu lawan kelompok, individual versus community. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Terkadang memang benar untuk berpegang teguh pada peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga tindakan yang benar. Pilihan menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan. Pilihan untuk membengkokkan peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini, atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Materi ketiga berhubungan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan. Menurut kita, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan 3 prinsip dilema etika. Pertama, ketika membuat keputusan, sering kita dihadapkan pada pertimbangan melakukan untuk kebaikan banyak orang, yang dikenal dengan berpikir berbasis hasil akhir. Hal ini didasarkan pada konsep aliran utilitarianism, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Kedua, mengikuti prinsip aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang dikenal dengan berpikir berbasis peraturan. Oleh para filsuf dikenal dengan prinsip deontologis, yang berarti tugas atau kewajiban. Ketiga, memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda, yang dikenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip ini banyak melibatkan empati seseorang terhadap pihak lain. Suatu pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali, hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Materi keempat adalah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Ada 9 langkah yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan ketika kita dihadapkan pada dilema etika ataupun bujukan moral. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Di sini kita mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Apakah berhubungan dengan aspek moral
ataukah sekedar masalah sopan santun atau norma sosial. Kedua, kita dapat menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan, dan di mana. Data-data tersebut penting karena dilema etika tidak bersifat teoritis, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut. Sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang dalam situasi tersebut. Kita juga harus bisa menganalisis hal-hal apa saja yang potensial yang bisa terjadi di waktu yang akan datang. Langkah keempat adalah pengujian benar atau salah. Ada 5 jenis uji yang dapat digunakan dalam tahap ini. Pertama, uji legal. Apakah ada aspek pelanggar hukum dalam situasi ini? Bila jawabannya adalah iya, maka situasi yang ada bukanlah antara benar lawan benar, dilema etika, namun antara benar lawan salah. Namanya bujukan moral. Kedua, uji regulasi. Bila tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik? Ketiga, uji intuisi. Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah keputusan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Apakah keputusan ini mengandung hal-hal yang akan membuat Anda merasa dicurigai? Keempat, uji publikasi. Apakah yang Anda rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial? Kelima, uji panutan atau idola. Hal ini berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, di mana ini berhubungan dengan golden rule yang meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain. Setelah langkah pengujian benar atau salah, ada langkah berikutnya, yaitu langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, untuk mempertegas bahwa situasi yang dihadapi betul-betul mempertentangkan antara dua nilai kebajikan yang sama-sama penting. Langkah keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dari ketiga prinsip pengambilan keputusan dalam situasi dilema, mana yang akan dipilih? Berpikir berbasis hasil akhir, ataukah berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis peduli? Langkah ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada dua opsi yang bisa kita pilih. Namun terkadang kita perlu mencari opsi di luar dua pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. Langkah ke-8 adalah membuat keputusan. Membuat keputusan membutuhkan keberanian secara moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ke-9 adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya
untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Kemampuan dan keterampilan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan pertama, kompetensi kesadaran diri, self-awareness. Self-awareness berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat, mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. Seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan sehingga bisa membuat keputusan dengan penuh percaya diri dan optimisme yang kuat. Kedua, kesadaran sosial atau social awareness. Kompetensi manajemen diri ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi, penanganan stres, mengontrol hasrat, bertahan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan ketika berada dalam dilema membuat keputusan. Ketiga, keterampilan berhubungan sosial. Keterampilan berhubungan sosial ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antara individu dan kelompok. Keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi adalah hal penting yang dibutuhkan dalam membuat sebuah keputusan. Keempat, kesadaran penuh, mindfulness, mengajarkan kita bagaimana cara melatih pikiran agar terkonsentrasi, sekaligus agar pikiran menjadi termurnikan. Kedamaian dan kebahagiaan dapat tercapai karena kita dapat mengendalikan pikiran dan emosi yang kemudian akan memicu rasa tulus dan ikhlas yang akan diikuti oleh rasa syukur terhadap sebuah keputusan dengan konsekuensi yang ada. Ada beberapa studi kasus yang dibahas secara daring dalam eksplorasi konsep yang dilanjutkan dengan presentasi melalui ruang kolaborasi pada LMS ataupun dalam kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Kasus-kasus itu berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral dalam pengambilan keputusan. Di sini, selain mempelajari materi pengambilan keputusan, juga saya mendalami pemahaman dengan analisis-analisis kasus yang diberikan. Tidak ada satu metode atau cara otomatis yang ampuh sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan. Tetapi dasar pijakan kita jelas bahwa setiap keputusan hendaknya didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengambilan keputusan yang tepat dampaknya adalah terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Walaupun demikian, tentu saja ada tantangan-tantangan di lingkungan saya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Tantangan-tantangan ini berhubungan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekitar saya. Antara lain, masih ada pribadi-pribadi tertentu yang masih mengedepankan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan status sosialnya, jabatannya, dan juga kekuatan politik yang dimilikinya. Tetapi terhadap para murid saya di sekolah, saya tetap pada keyakinan bahwa keputusan saya adalah semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan para murid dan kebahagiaan mereka. Menghadapi potensi murid yang berbeda-beda dalam pembelajaran, saya memutuskan untuk membuat analisa dan pertanyaan diagnostik agar dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini meliputi diferensiasi konten antara lain berupa kesiapan belajar murid,
minat dan bakat murid dan profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses berupa kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Keputusan yang berpihak kepada murid adalah keputusan yang berdampak besar pada masa depan murid. Pertimbangan itu didasarkan pada rasa peduli dan tanggung jawab yang besar. Para murid diharapkan dapat menikmati kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai akibat positif yang timbul dari sebuah keputusan. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran memiliki keterkaitan dengan coaching dan kompetensi sosial emosional, pembelajaran yang menyenangkan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu juga ada kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah yang merujuk pada penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Saya menyadari bahwa materi dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah ilmu baru bagi saya dan memang di luar dugaan saya. Ternyata banyak informasi baru sehubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini bisa saya bandingkan dengan pengalaman sebelumnya ketika membuat keputusan. Ketika mengalami dilema, saya memutuskan berdasarkan sebatas pertimbangan kepentingan umum, peraturan atau nilai-nilai kebajikan universal, serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengalami pengujian secara detail. Ada hal-hal dilematis yang seringkali membuat saya ragu-ragu untuk membuat keputusan dan tidak berani serta tidak percaya diri. Oleh karena itu, setelah mempelajari modul ini, saya lebih paham dan percaya diri untuk membuat pengujian pengambilan keputusan agar benar-benar dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang saya yakini. Saya akan memperdalam lagi dan terus belajar agar ke depan saya dapat lebih berkembang dan terampil dalam membuat keputusan. Keputusan saya hendaknya menjadi panutan membahagiakan, berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan seturut nilai-nilai kebajikan universal yang saya yakini ada dalam diri saya. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.